Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi tentang linking words. Ya, jangan lupa untuk like dan subscribe kami channel Kadang Sinau 27 agar kalian bisa selalu mengikuti perkembangan di konten kami. Yang pertama adalah definisi dari linking word. Apa itu linking word? Linking words adalah kata-kata yang menghubungkan antara satu ide dengan ide lainnya di dalam kalimat. Ya, jadi nanti ada kalimat yang digabungkan dengan linking words tersebut. Di sini ada 5 fungsi dari linking words yang akan kita bahas. Yang pertama adalah untuk expressing addition, kemudian expressing contrast, dan ketiga expressing cause and effect, yang keempat expressing purpose, dan yang terakhir adalah summarizing. Ya, 5 fungsi dari linking words tersebut yang akan kita bahas di sini. Langsung saja kita ke fungsi yang pertama. Dia adalah expressing addition. Ya, expressing addition itu adalah untuk untuk menambahkan informasi. Ya, itulah yang expressing addition. Di sini ada beberapa contoh dari linking word yang digunakan untuk expressing addition. Apa saja? In addition, as well as, moreover, what is more, not only blah blah but also blah blah blah, furthermore, besides, also, to, and. Itulah beberapa contoh dari linking words yang fungsinya untuk expressing addition. Lebih jelasnya kita lihat ke contoh kalimatnya. Ini adalah contoh dari kalimat expressing addition. Yang pertama dia adalah she is not only beautiful but also smart. Kalau kita lihat ini sebenarnya adalah 2 kalimat. Yang pertama kalimatnya adalah she is beautiful, kemudian digabung lagi dengan she is smart. Itu adalah 2 kalimat yang akhirnya digabung dengan not only juga but also. Ya. Dia tidak hanya cantik, tapi dia juga smart. Not only sama but also di sini diartikan dengan tidak hanya titik-titik, tapi juga titik-titik. Nah, contoh yang kedua, ini ada 2 kalimat, ya. Yang mana yang kalimat pertama, the report is badly written, dan yang kedua adalah the report is inaccurate. Kalimat pertama adalah laporannya badly written itu adalah ditulis dengan jelek atau tulisannya jelek, ya. The report is inaccurate, laporannya juga tidak akurat. Ini kalau kita gabungkan dengan linking words jadinya adalah the report is badly written, moreover it is inaccurate, dengan moreover, ya. Laporannya itu ditulis dengan jelek, bahkan juga tidak akurat. Moreover diartikan dengan bahkan, ya. Nih artinya adalah bahkan. Next, yang ketiga ada 2 kalimat juga. Kalimat pertama, Hana is a student from Indonesia. Hana adalah seorang siswa dari Indonesia. Kalimat yang kedua, I am a student from Indonesia. Saya adalah seorang siswa dari Indonesia. Ini kalau kita gabungkan dengan linking words jadinya adalah besides Hana, I am a student from Indonesia. Di sini ditambah dengan kata besides. Ya, besides sendiri artinya adalah selain. Selain Hana, saya adalah seorang siswa dari Indonesia. Itu adalah contoh kalimat dari fungsi linking words yang pertama, expressing addition. Selanjutnya kita ke fungsi yang kedua, expressing contrast. Nah, kalau kita bahasa kita adalah kontras. Kontras itu adalah berlawanan. Jadi di sini untuk mengungkapkan suatu hal yang berlawanan kita pakainya adalah bisa dengan but, although, whereas, however, dan on the contrary. Ya. Untuk but sendiri diartikan dengan tetapi. Although bisa diartikan dengan meskipun. Whereas itu adalah sedangkan. However dia adalah namun. On the contrary, dia bisa diartikan dengan sebaliknya. Ya, itu adalah 5 contoh dari linking words yang merupakan untuk fungsinya adalah untuk expressing contrast, menyatakan suatu hal yang berlawanan. Ada satu lagi, juga termasuk contohnya adalah dengan on the other hand, atau dalam bahasa kita diartikan dengan di lain pihak. Itulah yang namanya
contoh dari ungkapan expressing contrast. Ya. Lebih jelasnya kita lihat contoh kalimatnya. Example of expressing contrast yang pertama, I miss you but I hate you. Saya merindukanmu tapi saya membencimu. Ini suatu hal yang berlawanan. Satu kalimat dia adalah rindu, tapi di kalimat lainnya dia adalah membenci. Ketika digabungkan dia dengan kata but, tetapi. Next, yang kedua, although she is so beautiful, but her classmates hate her. Ya, meskipun dia itu sangat cantik, tapi her classmates, teman sekelasnya, membenci dia. Dia cantik, tapi diganti dengan teman-teman satu kelasnya. Kita boleh dengan kata although, meskipun. Ya. Next, yang kedua, your shoes is small one, whereas my shoes is a big one. Ya. Sepatumu itu kecil, sedangkan sepatuku besar. Sini kecil, sini besar. Itu adalah suatu hal yang berlawanan. Kita pakainya whereas. Ya. Yang keempat, he gets up on 5 a.m. However, he still late to go to school. Dia bangunnya jam 5 pagi. However, namun he still late to go to school. Dia masih terlambat berangkat ke sekolah. Ya. Bangunnya pagi, tapi dia masih terlambat pergi ke sekolah. Selanjutnya, Pamela is cheerful at school. On the contrary, she is downhearted person at home. Pamela itu ceria di sekolah. Sebaliknya, she is downhearted, depresi ya. Dia depresi di rumah. Ya. Jadi kalau di sekolah itu Pamela itu ceria, kalau di rumah dia adalah downhearted person, orang yang depresi kayak gitu. Nah, ada juga yang keenam, I want to go home now. On the other hand, I have to finish my assignment. Saya harus pulang sekarang. Di lain pihak, saya harus menyelesaikan tugas saya. Itu adalah suatu kontrari, suatu perlawanan, ya, suatu hal yang berlawanan. Makanya itu adalah fungsi dari linking word yang menyatakan untuk suatu hal yang berlawanan. Sekarang kita yang keempat adalah expressing cause effect. Cause effect itu adalah sebab akibat. Di sini kita adalah mempelajari tentang linking word yang digunakan untuk mengungkapkan sebab akibat. Nanti ada kata karena. Nah, oke. Kita lihat apa aja katanya. Because of, for, since, due to, ya, therefore. Ini semua artinya adalah karena. Ya, karena menunjukkan suatu sebab akibat. Lebih jelasnya kita contoh yang berikut ini. Oke. I will study hard because I want to be the best. I will study hard because I want to be the best. Saya akan giat belajar karena I want to be the best. Saya ingin menjadi yang terbaik. Ya. Cause-nya apa cause-nya? I want to be the best. Sebabnya adalah saya ingin menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, I will study hard. Efeknya kayak gitu. Next, contoh berikutnya. Because of the heavy rain, I can't go anywhere. Karena hujan deras, saya nggak bisa kemana-mana. Because di sini, ya. Sebabnya adalah hujan deras. Efeknya saya nggak bisa kemana-mana. Yang ketiga, she remained silent for she was too depressed to talk. Ya. Dia memilih untuk diam karena for di sini, ingat for di sini walaupun biasanya artinya adalah umum, tapi di sini for diartikan dengan karena. She was so depressed to talk. Dia tertekan untuk berbicara. Ingat, for ini biasanya adalah untuk, tapi di sini diartikan dengan karena. Next, I passed the examination successfully since I studied hard last night. Saya melewati ujian dengan sukses. Since, karena. Nah, kalau selama ini kita tahu since adalah sejak, tapi di sini diartikan dengan karena. Karena I studied hard last night. Karena saya belajar giat tadi malam. Ingat, for sama since artinya di sini adalah karena, bukan arti sesungguhnya, ya. Kalau since ini biasanya adalah sejak, for itu untuk.
Tapi di sini diartikan dengan karena. Contoh lagi, my father is being hospitalized. Therefore, I have to go home now. Ayah saya sedang dirawat di rumah sakit. Therefore, oleh karena itu, I have to go home now. Saya harus pulang sekarang. Therefore di sini adalah oleh karena itu. Cause effect juga, sebab akibat juga. Dan yang keempat adalah untuk expressing purpose. Purpose itu adalah tujuan. Nah, sekali lagi, purpose ini artinya adalah tujuan. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah agar atau supaya. Nah, kalau kita ngomong agar atau supaya, dalam bahasa Inggris kita pakainya adalah in order to. Ya, agar atau supaya ini, kalau dalam bahasa Inggris diartikan dengan in order to. Contoh kalimatnya kita lihat. I have to go now in order to be on time to work. Saya harus berangkat sekarang in order to, agar supaya tepat waktu bekerjanya. Ya, tujuannya kita pakai in order to, agar supaya. Tujuannya apa? Tepat waktu bekerjanya. Nah, oke. Next, contoh berikutnya. In order to be the winner, we have to study hard. Agar menjadi pemenang, kita harus belajar keras atau giat belajar. Ya, in order to adalah sekali lagi, in order to ini artinya adalah agar atau supaya. Itu menunjukkan suatu tujuan. Nah, fungsi yang kelima atau yang terakhir adalah summarizing. Summarizing itu adanya adalah untuk meringkas. Biasanya ini adalah suatu hal untuk menyimpulkan. Kata yang biasanya paling sering dipakai adalah in conclusion. Kesimpulannya adalah apa gitu. Contohnya kita lihat berikut ini. In conclusion, we may say that he is a smart student. Kesimpulannya, kita boleh mengatakan bahwa dia adalah siswa yang cerdas. In conclusion. Contoh berikutnya. In conclusion, if we want to succeed, we have to take prayer and do the best. Kesimpulannya, jika kita ingin sukses, kita harus berdoa dan melakukan yang terbaik atau berusaha. Ya, itu ya pembahasan kita tentang linking words, yang mana tadi fungsinya adalah 5 tadi ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau kesalahannya. Ingat, tetap rajin belajar, tetap berusaha, pasti mimpi kalian akan tercapai. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.